Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah kita bersama-sama sebelum memulai pembahasan tentang doa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat begitu besar hingga tak terhingga dan tak terhitung bagi kita. Yang kedua, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita mengenal akan agama Islam yang luar biasa ini. Semuanya di sini kita akan membahas tentang doa. Mengapa kita harus bahas doa? Karena seorang manusia harus dan wajib untuk berdoa kepada Rabbul Alamin, sebab kita adalah makhluk yang lemah. Sebagaimana dalam Quran disabdakan, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan memberikan semua apa yang kalian inginkan. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan mengharap dan dengan samar-samar atau rahasia, dengan hati yang tulus. Itu konteks yang menandakan bahwa pentingnya kita berdoa. Channel ini diperuntukkan untuk doa dan wiridan agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua agar kita menjadi hamba yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, doa supaya agar kita menjadi doa yang luar biasa untuk cepat diijabah dan langsung mendapatkan astajib lakum, maka ada syarat-syarat tertentu yang kadangkala kita lupai. Syarat-syarat itu dibahas oleh Al-Imam Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Babul Faraj, agar doa kita memasuki kriteria menjadi doa yang cepat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Sayyid Maliki mengatakan, adabud doa wahya asyaratun, tata krama berdoa ada 10 kriteria. Yang pertama, al-awal ayatarassoda li du'ail awqatis syarifah. Yang pertama, agar doa kita cepat diijabah, harus mengetahui waktu kapan kita berdoa. Karena Syed Maliki berkata, ayatarassoda li du'ai, kita harus mencari waktu yang pas untuk kita berdoa. Seperti waktu di Arafah, yang mana banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa barang siapa orang yang berdoa di hari Arafah, maka akan cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan banyak barokah dan turunnya rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hari Jum'ah. Hari Jum'ah adalah hari Sayyidul Ayam yang luar biasa sekali, karena di hari itu adalah hari doa kita cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang selanjutnya waktu sahur atau waktu malam sekitar jam 3, jam 2, karena ketika orang terlelap tidur dan lalai, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Untuk kategori yang kedua ialah setelah kita mengetahui waktu, maka yang kedua Syed Maliki berkata ayyaktanimal ahwal syarifah, kita harus mencari keadaan yang mulia seperti keadaan kita ketika perang, keadaan waktu turunnya hujan, keadaan waktu berkumandangnya adzan dan iqamah dalam sholat, atau ketika kita sujud. Itu adalah keadaan kita. Oleh sebab itu waktu dan keadaan adalah hal terpenting ketika kita berdoa. Kadang kita lupa dengan keadaan dan waktu ini. Oleh sebab itu mari kita ingat-ingat waktu-waktu yang mustajabah dan keadaan-keadaan yang mustajabah agar doa kita cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, Syed Maliki berkata ayat wa mustaqbilal qiblah wa yarfa'a yadayhi bihaisu yura bayad ibtihi summa yang bagi ayam sahabihi ma wajha. Ketika kita berdoa seharusnya kita menghadap kiblat, karena kiblat adalah tujuan kita dengan tujuan para malaikat yang sama. Ketika malaikat berdoa mereka menghadap arsy, dan kita yang ada di muka bumi berdoa menghadap kiblat, karena kiblat dan arsy itu satu lurus. Yang selanjutnya kita mengangkat tangan kita, kedua tangan kita hingga terlihat yaitu ketiak-ketiak kita. Jadi jangan sampai tangan kita di bawah, kita harus angkat sampai ketiak kita terlihat. Itulah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya setelah mengangkat tangan, menghusap wajah adalah bagian dari tata cara doa agar doa itu cepat dijabah. Selanjutnya yang keempat adalah khafdus saut bainal mukhafatatihi wal jahri, melirihkan atau merendahkan suara kita di antara yaitu samar dan di antara keras. Jadi sedang-sedang saja dalam berdoa, tidak usah terlalu keras dan tidak usah terlalu kecil, yang sedang. Karena ada hadis dari baginda Nabi lewat Sayyidatuna Aisyah, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha fi qouli ta'ala wala tajjar bi sholatika wala tukhafit biha, seperti itu. Lalu Syed Maliki yang kelima berkata adab doa agar doa kita cepat dijabah, alla yatakallafa saj'a fid du'a, jangan sampai kita memaksakan bersajak dalam berdoa. Jangan terlalu lebay, kalau bahasa sekarang lebay. Jangan terlalu sedang biasa-biasa saja, jangan pakai sajak-sajak. Yang keenam at-tadarru wal khusyu war rukba war rahbah. Ini inti dari berdoa kita. Yang pertama pengharapan akan doa kita diijabah oleh Allah. Wal khusyu, hayati dengan doa-doa kita yang kita baca. Ini kadang kita lupa ini. War rukbah war rubah, lalu kita mencintai dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat pokok dari berdoa. Kadangkala kita berdoa tidak khusyuk, tidak mengharap yang penuh pengharapan, itulah kelalaian kita dalam berdoa. Yang ketujuh, ayyajzimad du'a wa yuqina bil ijabah. Kita harus mantap dalam hati kita doa kita dan yakin bahwa doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu dalam berdoa. Kadang-kala kita ragu berdoa apakah ini dijabah atau tidak, atau ragu dan keraguan-keraguan itulah yang menimbulkan tidak diijabahnya doa-doa kita. Yakin dan mantapkan hati kita bahwa Allah mendengar doa kita dan akan mengijabah doa-doa kita. Selanjutnya yang kedelapan, ayyuliha fid du'a wa yukarrirahu salasan. Kita harus merintih dengan kata-kata kita dan mengulangi doa itu sampai 3 kali, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 kali diulang. Nah itu
bagian dari doa. Kenapa kita harus mengulang? Karena kalau kita mengulang doa tersebut, berarti kita sama dengan kita mengharap bahwa doa kita itu untuk cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Syed Maliki berkata yang ke-8, ayyulih hafid doa, merintih dan mengulangi doa kita. Yang ke-9, ayyaftatihad doa bidzikrillahi ta'ala wa hamdih wa la yubdalu bisu'al summa yusalli ala nabi wa yakhtima bihima aidon. Syed Maliki berkata bahwa yang ke-9 ini adalah maqasid doa. Kita harus mengawali doa kita dengan dzikir kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ketika kita mengangkat kedua tangan kita langsung kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang bagus dan kurang dipercepat untuk pengijabahannya. Oleh sebab itu sebelum berdoa, pakailah kata-kata dengan memuji kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Setelah itu berzikir kepada Allah seperti contoh dalam berdoa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, seperti itu, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazida. Itu salah satu contohnya. Kita memuji hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yusolli ala nabi, dan kita jangan, dan selanjutnya kita harus bersolawat kepada Nabi. Jadi jangan pernah kita berdoa tanpa ada solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ketika kita tidak bersolawat maka doa kita terputus dan tidak cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhtimu bihima, terakhir ketika kita mau mengusap wajah kita, maka kita pun harus mengakhiri dengan kata-kata dzikrullah, memuji kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana para ulama-ulama dulu mengatakan, walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, dan walhamdulillahi rabbil alamin. Itu akhir dari doa sebelum mereka mengusapkan kedua tangan mereka terhadap wajah-wajah mereka. Itu diajarkan para ulama-ulama kita dulu. Oleh sebab itu kita harus seperti itu agar doa kita cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, adabul batin. Batin kita, hati kita harus ditata terlebih dahulu. Dengan apa? Syed Maliki berkata at-taubah. Kita harus lebih dulu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak beristighfar. Sebelum kita berdoa harusnya seperti itu. Jangan langsung meminta. Renungi dulu dirimu, kesalahanmu, taubat dulu. Setelah itu waradul madzalim wal iqbal 'ala Allah. Ketika kita berbuat zalim, maka sebaiknya kita meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Selanjutnya kita menghadap kepada Allah bikunhil himmah, dengan penuh tujuan dan keinginan. Jangan setengah-setengah. Menghadap kepada Allah dan berharap kepada Allah dengan penuh keyakinan akan doa kita bahwa Allah Sami'un Basir, bahwa Dialah Zat yang mendengar dan melihat. Dialah Zat yang mendengar doa-doa kita dan melihat keadaan-keadaan kita baik secara zahir dan batin. Oleh sebab itu Syed Maliki mengatakan fadzalika wasababul qarib fil ijabah. Dengan yang 10 tadi, maka sababul qarib itu akan menjadi sebab dekatnya fil ijabah terhadap doa-doa kita untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah untuk channel kali ini. Jadi adab doa yang 10 ini kita pakai ketika kita berdoa agar cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.